Nanti hari ini kan sudah dipanggil, tadi dipanggil 5 orang saksi, mungkin bagaimana nanti? Ya, jadi hari ini dijadwalkan oleh penyidik 5 orang yang dimintain keterangan atau dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan. Ya, dari mulai 3 orang dari Kementerian PPA, kemudian juga dari dokter yang memeriksa USG, lanjut 1 orang security dari salah satu apartemen yang didiami atau ditempati oleh saudara LM. Oke, nanti itu 5-5-nya diperiksa di Polres Jakarta Selatan atau terpisah? Ya, jadi terpisah. Jadi pemeriksaan atau meminta keterangan 3 orang di Kementerian PPA, kemudian juga 1 orang di Polres Jakarta Selatan yaitu security. Kemudian yang 1 di kantor dari di dokter. Berarti seperti di kliniknya tuh. Jadi di kantornya dokter ya. Nanti itu satu dokter yang diperiksa itu yang melakukan USG atau yang memeriksa setelah adanya kejadian aborsi itu? Oh, jadi yang melakukan USG ya, USG, dokter yang melakukan USG. Berarti yang saat kejadian penjemputan itu yang dibawa ke rumah sakit? Ya, jadi melakukan USG ya, USG. Ya nggak, maksudnya USG itu setelah penjemputan atau sebelumnya dia sudah melakukan USG? Kan kemarin Rasman sempat memperlihatkan hasil USG-nya. Yang ingin panggil itu dokter yang melakukan USG itu atau dokter yang mana? Yang melakukan visum. Oh, oke. Ya, visum. Mungkin untuk hasilnya seperti apa? Yang melakukan visum. Mungkin untuk hasilnya seperti apa nanti? Ya, kalau itu ada di penyidik. Ya, jadi yang jelas ada di penyidik. Untuk hasil setelah ditanya kemudian dijawab ada di penyidik, dikumpulkan oleh di penyidik untuk pemberkasan. Mungkin Ibu USG untuk anak di bawah umur bukannya harus ada pendampingan dari pihak orang tua atau keluarga. Jelas. Dan ini di sini jelas ya Bu ya, artinya memang harus ya. Nah, di sini pihak Loli sendiri dia didampingi oleh siapa sih Bu? Ya, itu masih didampingi. Oleh karena itulah harus didalami oleh penyidik. Tapi memang harusnya pihak orang tua atau yang mewakilkan atau gimana sih Bu sebenarnya kalau untuk Kalau di bawah umur itu masih tanggung jawab orang tuanya. Ya, jadi apapun yang dilakukan pasti adalah tanggung jawab orang tuanya. Pendampingan dari orang tuanya itu wajib dilakukan oleh orang tuanya. apapun alasannya, mungkin bisa jadi kan dia tidak dekat dengan orang tuanya atau dia punya hanya omnya atau dia minta tolong sama temennya, itu bisa nggak? Yang jelas harus ada pendampingan dari orang tuanya atau memang yang dikuasakan. Oke, artinya tetap memang harus ada kuasa dari orang tua ya, sekalipun dia hubungannya tidak baik dengan orang tuanya. Karena memang itu di bawah umur. Nanti ya, tapi alasannya apa sih nanti pemeriksaan ini dilakukan secara terpisah, PPA di kantornya tersendiri, dokter di kantornya sendiri, sedangkan security-nya ada di Polres Jakarta Iya, Selatan. jadi gini, dari Kementerian PPA kemarin sudah kita layangkan surat pemanggilan. Kemudian sudah berkoordinasi karena memang tugas dan yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu hari ini setelah berkoordinasi tadi penyidik PPA melakukan pemeriksaan di Kementerian PPA. Ya. Ibu, kalau untuk dokternya sendiri, artinya kalau dia melakukan pemeriksaan USG tanpa didampingi oleh orang tuanya, apakah si dokter ini bisa kena juga kena pasal? Masih didalami, ya masih didalami. Enggak, artinya kalau seandainya itu di luar konteks kasus inilah gitu, biasanya kena nggak sih Bu pasal? Ya, jadi seorang anak jika melakukan pemeriksaan dari seorang dokter, apalagi menyangkut USG atau visum, itu harus didampingi oleh keluarga. Kalau atau tidak orang tuanya. Ya, apakah Itu. artinya dari pihak kedokteran sendiri mereka kena sanksi nggak sih? Oh, itu nanti. Ya, itu jelas nanti kita tanyakan lagi ke yang berwenang. Nanti mungkin untuk pertanyaannya ada berapa sih nanti, dan ini kan sepertinya dadakan juga pemeriksaannya. Itu mulai dari jam berapa sih? Ya, tadi security datang jam 10.00, kemudian dilakukan pemeriksaan, lanjut semuanya ada 18 pertanyaan.
semua dijawab oleh security yang Itu diperiksa. terkait kejadian saat penjemputan kah atau terkait kejadian-kejadian sebelumnya, Onti? Ya, untuk dalam atau pemeriksaannya sendiri ada di penyidik. Onti, ini kan dari kemarin kan yang dipanggil adalah saksi-saksi dari LM sendiri ya. Mungkin untuk saksi-saksi dari Fadel jadwal pemanggilannya kapan ya, Onti? Iya, yang dari PPA itu adalah jadwal dari VA. Oh, Ya. oke. Itu jadwal dari VA. Mungkin untuk kalau saksi-saksi yang lain Dijadwalkan, ya, masih dijadwalkan. Jadi banyak yang masih dijadwalkan. Jika memang sudah dilayangkan, pasti kita update. Ya, Onti. tanggal, hari, jamnya. nanti kan ini kan semua saksi juga sudah semua keterangan sudah dikumpulkan. Bang Fahmi juga sebagai kuasa hukum NM juga memegang bukti-bukti akturat juga. Betul. Berapa persen sih kemungkinan Onti Fadel akan mengenakan baju oranye? Iya. Jadi di dalam penyidikan itu memang dari kasus yang dilaporkan oleh NM itu mencari ya titik terang, kemudian mencari yang melakukan ya atau tersangka, itu yang dilakukan oleh penyidik. Oleh karena itu dari penyidik PPA itu mencari barang bukti, kemudian saksi-saksi itu yang dilakukan ya dikumpulkan. Itu yang dilakukan oleh penyidik sekarang ini. Oleh karena itu hari ini kita memeriksa 5 orang yang jelas yang sudah dilayangkan surat pemanggilan tentunya. Untuk pemanggilan Fadel sendiri kapan Onti? Ya, pemanggilan itu tanggal, hari, jam sudah di penyidik. Namun demikian setelah dilayangkan pasti kita update ya, pasti kita akan beritahu. Onti ini kan sudah berbulan-bulan juga dan banyak netizen yang bilang ini kasusnya seperti ngambang. Mungkin seperti apa sih Onti? Apakah rangkaiannya juga masih panjang atau seperti apa? Ya, jadi semuanya itu sesuai dengan SOP tentunya. Dari penyelidikan, kemudian tahap-tahapan dari penyelidikan dan menjadi penyidikan itu sudah dilalui ya. Jadi semuanya butuh dengan barang bukti dan saksi tentunya. Kemudian kemarin sudah dilakukan gelar perkara menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, itu ada alat bukti, 2 alat bukti yang sudah bisa menetapkan menjadi penyidikan. Oke, Onti mungkin terakhir LM akan dipanggil, dalam waktu dekat akan dimintai keterangan juga kah sebagai Iya. korban? Betul. Jadi waktu dekat LM akan dimintain keterangan. Akan didampingi oleh siapa aja? Mungkin orang Yang tua. jelas didampingi orang tua, kemudian kuasa hukum. Tapi bisa nggak kalau LM ini tidak hadir di Polres, tapi dia di rumah aman itu atau gimana? Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi tentunya yang dilihat. Jika memang bisa diperiksa atau dimintain keterangan di Polres Jakarta Selatan, kita minta keterangan di Polres Jakarta Selatan. Tapi memang situasi kondisi tidak memungkinkan, nanti penyidik pasti ke rumah aman untuk meminta keterangan atau melakukan berita acara pemeriksaan. Tapi sejauh ini dari pihak Polres sendiri, apakah ada komunikasi nggak sih dari rumah? Komunikasi ya, jadi semua itu harus dikomunikasikan karena memang perkembangan dari LM itu dibutuhkan ya. Dan sejauh ini seperti apa Bu komunikasi? Sejauh ini memang sudah membaik ya, dari keadaan yang kemarin ke sini sudah lebih baik dari yang kemarin keadaan dari LM. Oke. Ya, oke. Oke. Oke.